Halo guys, balik lagi bersama saya Dedi di channel Tokopedia Solusi Kebutuhan Gadget Anda. Ya, di sini sudah ada Samsung Galaxy terbaru, yaitu Galaxy A35 ya, dan ada Oppo Reno 11F. Sama-sama ungu nih guys, tapi menurut kalian gimana nih dari segi desainnya? Video kali ini kita mau bahas apa sih bedanya A35 dan Reno 11F ya. Kita bahas dari segi harga dulu nih guys. Untuk Reno 11F itu dibanderol dengan harga Rp4.599.000. Dan untuk Samsung Galaxy A35 itu harganya di 5 juta ya. Untuk yang varian 8128, sementara 5.500.000 untuk varian yang 8256. Tapi nih guys, selama periode sampai tanggal 14 April, kalau kamu beli A35 128 itu bakalan dapat yang 256. Artinya, kamu beli A35 yang 256 itu harganya 5 juta aja, gitu ya. Wow, ada perbedaan yang lumayan ya guys dari segi harganya. Oke. Berikutnya dari segi desain ya. Kalau ngomongin desain sebetulnya memang itu dari selera masing-masing ya. Ada yang seneng dengan tata letak kamera baru kayak gini. Ada yang senang dengan tata letak yang retro ya, klasik banget kayak gini, kayak si Samsung nih. Bulatannya kecil-kecil berjejer 3. Sebetulnya ini sama-sama 3 kamera tapi beda frame-nya aja ya. Reno 11F juga ini ada 3 kamera. Kalau kita hilangin frame Reno 11F ini, tata letak kameranya sama. Tuh kan ya, ada 3. Kemudian ada perbedaan yang mencolok juga dari finishing back covernya ya. Untuk A35 ini ada aksen pelangi ya, coretan-coretan pelangi kalau kena cahaya ya. Sementara si Reno 11F tidak ada coretan-coretan pelangi kayak gitu ya. Tapi di sini Reno 11F punya tekstur yang oke banget ya. Kayak pecahan-pecahan kaca gitu guys untuk Reno 11F. Feel-nya sama-sama glossy, finishingnya sama-sama glossy, dan sebetulnya finishing kayak gini tuh meninggalkan jejak sidik jari ya guys. Tapi ya nggak masalah, karena dengan begitu kamu akan lebih aware ya, lebih sayang gitu sama handphonenya, jadi lebih sering dibersihkan. Oke, untuk Reno 11F di sini sedikit lebih unggul karena sidik jarinya itu sedikit tersamarkan ya dengan tekstur atau dengan pattern ya, pattern si pecahan-pecahan kacanya kayak gini. Kita beralih ke bagian samping. Oke, di sini ada yang baru di Samsung ya. Sebetulnya memang bukan hal yang besar ya, tapi di sini unik aja. Di bagian tombolnya ini sedikit menggunung gitu guys. Samsung ini bilangnya Key Island ya, jadi pulau tombol. Untuk tata letaknya hampir sama ya, beda sedikit aja. Untuk yang Oppo Reno 11F ini di sini ada tombol power dan volume. Samsung juga sama, cuman si Samsung agak sedikit lebih ke atas untuk tombol volume dan tombol powernya. Kalau kita bandingkan dari segi apa namanya kenyamanan ketika menggunakan, kalau di tangan saya ini pas banget ya antara jempol ini nih dengan tombol si Reno 11F. Untuk di Samsung ya, ini sebetulnya masih terjangkau dengan jempol saya, tapi sedikit agak lebih ke atas gitu ya. Nah ini sama ya kayak gini. Biasa kan kalau kita pegang handphone kayak gini ya, ada penyangga si kelingkingnya gitu guys. Dan ini juga, lihat gini. Kita beralih ke bagian atas. Di sini ada mikrofon untuk noise cancellation, dan SIM tray-nya si Samsung ini ada di bagian atas ya. Ini slotnya hybrid ya untuk Samsung. Di sisi satunya Samsung tidak ada apa-apa, si Reno 11F ada SIM tray nih guys. Oke, di bagian bawah ya seperti ini. Sebetulnya ini sama tata letaknya, cuman beda bentuknya aja ya. Untuk Reno 11F speakernya ada 3 lubang ya, 3 bolongan gini. Si Samsung sekarang split aja satu lubang yang sebelumnya titik-titik gitu ya. Untuk mikrofonnya Samsung ada 2 nih di bagian bawahnya, ada noise cancellation juga kayaknya. Untuk si Oppo ada 1. Dan ada yang mencolok juga di sini ya, ada perbedaan ketebalan ya yang paling kelihatan di sini. Ini untuk Samsung Galaxy A35 dan ini untuk Reno 11F. Reno 11F lebih tipis dibanding dengan yang A35. Nah, balik lagi ke bagian belakang ya. Untuk Samsung ini bagian belakangnya udah menggunakan Corning Gorilla Glass 5 ya. Sementara si Oppo ini info di websitenya sih Panda Glass.
Nah, di sini juga ada perbedaan nih guys. Untuk dari ketika kita ketok-ketok belakangnya, ini untuk si Samsung nih. Untuk Samsung bunyinya kayak gini. Dan untuk yang Oppo, nah itu bedanya ya. Ternyata yang Oppo ini terkesan lebih isi ya, ketika diketok-ketok tuh suara ketokannya lebih padat gitu guys. Sementara yang ini terasa lebih kayak ada ruangan yang tersisa gitu ya. Gitu guys. Oke, di bagian depan ya, Samsung Galaxy A35 punya layar 6,6 inch Full HD Plus dengan panel AMOLED 120 Hz. Adaptif ya, jadi refresh rate-nya itu bisa menyesuaikan. Untuk si Oppo Reno 11 ini layarnya 6,7 inch Full HD Plus juga, pakai AMOLED ya guys. Dan untuk refresh rate-nya ini 120 Hz adaptif juga, jadi bisa menyesuaikan. Dan sudah punya teknologi 10-bit color ya. Dua-duanya saya rasa udah punya HDR10 Plus nih, untuk nonton mah pasti udah nyaman banget. Nah, dari segi spek layar itu hampir-hampir sama ya. Kita lihat dari segi fisiknya, untuk Samsung Galaxy A35 ternyata masih punya bezel yang tebal banget ya. Sementara Reno 11F ini punya bezel yang tipis banget guys. Ini masuknya ke desain sih ya. Jadi sobat lebih suka yang mana, boleh di komen aja. Apakah lebih suka yang tebal atau lebih suka yang tipis. Untuk bentuk layar sih ini udah sama-sama udah pansol ya guys. Nah, untuk tampilan kamera ini jelas berbeda ya antara Oppo dan Samsung. Untuk keduanya dia punya kamera ultrawide juga. Samsung ini kamera ultrawide-nya di 12 megapiksel, sementara Oppo kamera ultrawide-nya itu di 8 megapiksel. Oke, untuk kamera utamanya Samsung ini 50 megapiksel. Dan kamera ketiganya, kamera makro itu 5 megapiksel, kamera selfie-nya 13 megapiksel. Untuk Oppo Reno 11F, kamera utamanya itu 64 megapiksel. Kamera makronya 2 megapiksel dan kamera selfie-nya itu 32 megapiksel. Sudut ultra lebarnya atau ultra wide-nya di sini ada sedikit perbedaan ya. Untuk Samsung itu 0,5, sementara Oppo itu di 0,6. Kita lihat dari segi fitur-fitur kamera. Samsung punya fitur seru ya. Ini kerjasama dengan Snapchat. Terus ada potret ya, potret semuanya ada. Kita lihat di masing-masing di selengkapnya ya. Oke, fitur selengkapnya di Samsung ini punya Pro Video Pro malam, makanan panorama makro, gerakan super lambat, gerakan lambat. Wah, ini ada perbedaan ya. Hyperlapse dan sekali ambil. Sementara untuk yang Oppo ada malam, resolusi tinggi nih yang 64 megapiksel ya. Ada panorama, makro, slow motion, selang waktu, video 2 tampilan, stiker, pemindai teks. Untuk Pro-nya di sini ada juga ya. Perekaman video semuanya sudah support 4K ya. Dan masih di 30 fps, sama-sama 30 fps guys. Untuk Full HD-nya ini udah bisa 60 fps, sementara HD-nya di Samsung hanya 30 fps, di Oppo udah bisa 60 fps juga. Untuk perekaman video, keduanya sudah support 4K 30 fps ya. Tapi kali ini saya rekam di 1080p 60 fps. Oke, kita lihat untuk warna Oppo lebih ngejreng ya. Kita akan coba lari ke arah sana guys, karena di sini udah hujan gede nih. Oke, ini untuk di dalam ruangan ya. Sobat lebih suka yang mana nih untuk segi warna, kontras, dan detail dari videonya? Ini untuk SCF ya, antara gelap dan terang. Menurut saya sih dua-duanya udah oke ya, tapi ini tinggal sobat aja lebih suka ke yang mana hasil videonya. Untuk kamera depan ya, ternyata Samsung lebih deket ya, terkesan lebih penuh keisi semua nih layarnya. Kalau Oppo ini agak sedikit lebih lebar sudut kameranya, jadi lebih lebih luas, di kiri kanannya masih ada space.
Kalau misalkan mau setara kayaknya segini nih. Jaraknya lumayan jauh beda ya. Untuk detail nih Samsung mantap banget detailnya. Oke, sobat lebih suka yang mana untuk hasil video kamera depan? Boleh langsung di komen aja ya. Untuk perangkat lunak atau software, Samsung sudah menggunakan One UI 6.1 ya, untuk A35 maksudnya. Untuk A35 sudah menggunakan One UI 6.1, Android-nya udah menggunakan Android 14. Oppo ini untuk Reno 11F, dia sudah menggunakan ColorOS 14 yang terbaru tentu saja. Dan juga untuk Android-nya Android 14 ya guys. Untuk prosesor, Oppo menggunakan Dimensity 7050 dan untuk Samsung A35 ini menggunakan Exynos 1380. Dari segi performa sebetulnya masing-masing ini udah bisa diandalkan banget ya, apalagi untuk multitasking ataupun untuk bermain game karena prosesor udah punya performa yang udah keren ya. Nah, untuk baterainya, Samsung A35 ini punya baterai 5000 mAh dan pengecasannya support sampai 25 watt. Untuk Oppo Reno 11F itu baterainya juga sama 5000 mAh, untuk pengecasannya dia support sampai 67 watt. Dan seperti biasa untuk Samsung ini pengecasannya beli terpisah ya, tapi kalau kamu belinya di BSL biasanya langsung ada dapat promo, entah itu promo cashback, entah itu promo bundling yang bisa kamu tukar dengan charger gitu ya. Jadi pastikan kalau mau beli Samsung itu di BSL aja. Untuk Reno 11F itu sudah include chargernya, jadi harga 4.600.000 sudah dapat charger. Oh ya, untuk masing-masing handphone ini lagi ada promo ya di bulan Maret April ini ya guys. Untuk Samsung tadi lagi ada pre-upgrade memori, jadi kalau kamu beli yang 128 itu dapatnya yang 256. Untuk Reno 11F itu promonya adalah undian Honda PCX dan juga ada paket umroh ya. Jadi ada dua promo untuk Reno 11F. Spesial untuk paket umroh itu bisa didapatkan setiap pembelian handphone tipe apapun ya, tipe Oppo apapun maksudnya. Jadi mau A18, mau A38, A58 itu tetap berhak dapat paket umroh ya guys. Oke guys, itu tadi untuk perbedaan Samsung Galaxy A35 dan Oppo Reno 11F ya. Kalau kamu sudah ada pilihan, mau pilih yang mana bisa langsung datang aja ke BJSL di Jalan Suha nomor 214 Majalengka. Yang di luar kota nih mau beli antara dua handphone ini juga bisa banget lewat aplikasi BYSL ya. Promonya tetap dapat kok. Download dulu aplikasinya di Play Store dan jangan lupa gunakan kode voucher yang ada di sana. Bisa juga lewat Tokopedia BYSL, bisa kirim lewat GoSend juga, jadi nggak perlu nunggu lama-lama nih. Bisa lewat Shopee, bisa juga lewat Bukalapak. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.